Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama? Ahad, 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari ini tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan negeri kita, ya. Maka tema kajian kita seputar mensyukuri nikmat kemerdekaan. Namun kajian ini tidak ada hubungannya dengan perayaan tertentu, ya. Karena saya diminta untuk ngisi kajian, kebetulan saat ini saya kosong, ya. Maka kita ingin menjelaskan bagaimana sih mensyukuri kemerdekaan, agar kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini Allah berikan keberkahan. Berapa banyak kenikmatan yang tidak disyukuri, akhirnya Allah cabut kembali. Berapa banyak kenikmatan yang hilang akibat maksiat-maksiat hamba. Berapa banyak nikmat yang tidak barokah akibat daripada kita tidak berusaha untuk mensyukuri. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kewajiban kita adalah bersyukur. Karena bersyukur itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan haram atas kita kufur. Itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal seperti itu, ya, hanya akan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, ya, aku akan tambahkan. Dan jika kalian kufur,
maka sesungguhnya azabku itu sangat keras, kata Allah. Lihat saudaraku seiman, azab Allah sangat keras. Kapan? Kalau kalian kufur. Artinya kufur nikmat itu mendatangkan azab Allah yang keras. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat syukur. Apa itu syukur dan apa keutamaan syukur? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syukur secara istilah artinya al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Mengakui nikmat Allah yang telah memberikan kenikmatan itu dengan disertai ketundukan. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Madarijus Salikin mendefinisikan syukur, asyukru zuhurun athari nikmatillah ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur adalah tampaknya bekas nikmat Allah pada lisan si hamba, itu dengan cara memuji dan mengakui. Dan pada hati seorang hamba, di mana hatinya menyaksikan nikmat tersebut dan mencintai. Dan pada anggota badannya dengan ketundukan dan ketaatan. Nah ini ya ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata mendefinisikan syukur dalam kitab tafsir beliau, asyukru i'tiraful qalbi biminnatillahi ta'ala. Syukur itu artinya mengakui dengan hati akan nikmat-nikmat Allah, wa talaqqiha iftiqaran ilaiha, dan menerimanya karena merasa butuh kepadanya. Wasarfuha fi ta'atillahi ta'ala, dan menggunakannya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaunuha an sarfiha fil ma'siyah, dan tidak menggunakannya untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia ya perkataan para ulama ya tentang syukur. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian rukun syukur. Rukun syukur itu ada 3. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin di jilid 2 halaman 246, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikanatan wa bil lisani thana'an wa i'tirafan wa bil jawarihi ta'atan wa inqiyadan. Syukur itu ada 3 rukun. Rukun yang pertama yaitu bersyukur dengan hati. Syukur dengan apa? Hati. Yang kedua dengan lisan. Dan yang ketiga dengan anggota badan. Dengan anggota badan. Bagaimana dengan hati? Maknahu an yastash'ira al-qalbu qimatan ni'am allati an'amaha Allahu ala abdi. Maknanya hati merasakan tentang betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu.
وأن ينعقد على الاعتراف بأن المنعم بهذه النعم الجليلة هو الله وحده لا شريك له, dan mengakui bahwasanya yang memberi nikmat itu adalah Allah. Iya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat yang diberikan kepada kalian kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat dari siapa? Dari Allah. Saudara seiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, menjelaskan, al-wajib 'alal khalqi idhafatun ni'am ila Allah Ta'ala qawlan wa i'tirafan wa bidzalika yatimmu tauhid. Yang wajib atas makhluk yaitu idhafatun ni'am, menisbatkan nikmat kepada Allah, baik dengan ucapan ataupun pengakuan dengan hati. Dengan cara itulah tauhid itu menjadi sempurna, kata beliau. Faman ankara ni'am Allah biqalbihi wa lisanihi fadzalika kafir. Siapa yang mengingkari nikmat Allah dengan hatinya dan lisannya, hatinya meyakini bahwa nikmat ini bukan dari Allah dan bahwasanya Allah tidak memberi nikmat, maka ini kafir, Pak. Iya. Waman aqara biqalbi anna ni'am kullaha min Allah wahdah. Siapa yang meyakini bahwa nikmat itu semua dari Allah, wa huwa bilisanihi taratan yudhifuha ila Allah wa taratan yudhifuha ila nafsihi wa amalihi wa ila sa'i ghairihi, fa hadha yajibu 'alal abdi an yatuba minhu. Dia yakin dengan hatinya nikmat dari Allah, tapi dia nisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisannya, baik itu dinisbatkan kepada skillnya, kecerdasannya, kemampuannya, ya. Maka kata beliau, maka si hamba ini wajib bertaubat, ya. Kenapa? Karena dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah, dan menisbatkan nikmat kepada selain Allah kufur. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Bagaimana mengingkari nikmat? Ya. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir berkata, ya'rifuna anna Allah Ta'ala huwal musdi ilaihim dzalik wa huwal mutafaddilu bihi alaihim wa ma'a hadza yunkiruna dzalik wa ya'buduna ya ma'ahu ghairahu wa yusniduna an-nasra wa rizqa ila ghairihi. Mereka tahu bahwa nikmat itu semua dari Allah, tapi mereka malah menisbatkan kenikmatan itu kepada selain Allah. Iya. Jadi menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah termasuk kufur nikmat, Pak. Tidak boleh, saudaraku, haram hukumnya. Kemerdekaan nikmat dari Allah tidak, Pak? Nikmat Allah. Boleh nggak kita katakan Indonesia merdeka berkat ya para pahlawan kita? Kita katakan tidak boleh. Ini termasuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Tapi kita katakan Indonesia merdeka berkat karunia dari Allah, kemudian perjuangan para pahlawan kita. Nah, itu yang benar. Harus pakai kemudian. Jangan pakai dan, Pak. Ya. Gak boleh pakai dan, karena dan itu mempunyai makna kesetaraan. Misalnya, Indonesia merdeka karena karunia Allah
dan perjuangan para pahlawan. Boleh? Tidak boleh. Loh kok nggak boleh? Bukankah para pahlawan dulu yang berjuang? Ya kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Terus gimana dong? Adabnya katakan pakai kemudian. Apa bedanya dan kemudian? Ya, dan artinya menunjukkan kepada setara. Makanya ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, Masya Allahu wa syi'ta. Dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Pakai dan. Apa kata Rasulullah SAW? Aja'altani lillahi nidda? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Hanya karena gara-gara pakai dan. Qul, katakan, Masya Allahu wa syi'ta, athumma syi'ta. Tapi katakan dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendak kamu. Karena kemudian itu mempunyai makna apa? Perbedaan kesetaraan. Ini adab yang harus kita jaga, Mas. Ya. Banyak orang-orang bangsa Indonesia yang menisbatkan kemerdekaan hanya kepada para pahlawan. Ya, menisbatkan kemerdekaan kepada perjuangan pahlawan berarti menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun daripada syukur yaitu dengan hati. Dengan hati apa? Meyakini bahwa nikmat itu semua dari Allah. Mengakui bahwasannya nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rukun yang kedua itu dengan lisan. Dengan apa? Dengan lisan. Artinya lisan kita mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dan kita nisbatkan dengan lisan kita nikmat itu kepada Allah. Dengan mengatakan, hadza fadlum minallah. Semua ini karunia dari Allah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Katsir ya, ketika menafsirkan firman Allah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian di akhir ayat itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surat Ad-Duha itu. Bukankah Allah telah menemukan kamu dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan kamu sampai terus Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kata Ibnu Katsir, ai wa kama kunta ailan faqiran fa aghnaka Allah. Fahaddits bi ni'matillahi 'alaik. Sebagaimana kamu dahulu fakir, lalu Allah berikan kepada kamu kekayaan, maka ceritakanlah nikmat Allah tersebut. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarda min 'anil 'abdi an ya'kula aklah fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syurbah fayahmaduhu 'alayha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah suka, ridho kepada seorang hamba apabila makan satu suap mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia minum seteguk diucapkan alhamdulillah. Allah ridho tuh Pak. Bahkan ucapan alhamdulillah lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku seiman, Abul Abbas Al-Qurtubi ketika mensyarah hadis ini,
yaitu dalam hadis riwayat Muslim tadi, ya. Beliau berkata, walhamdu huna bimakna syukur. Yang dimaksud dengan memuji Allah dalam hadis ini maknanya adalah mensyukuri. Waqad qaddamna anna alhamda yudha'u mawdi'a syukur wa la yudha'u syukr mawdi'al hamdi wa fihi dalalah ala anna syukran ni'mah wa in qallat sababu naili ridallah ta'ala. Dan sudah kita sebutkan, kata beliau, ya, bahwasanya pujian itu menempati rasa syukur. Dan ini menunjukkan, kata beliau, bahwa ya, mensyukuri nikmat walaupun sedikit itu sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, akhi, setiap kali kita dikasih nikmat, ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Ini rukun yang kedua. Apa rukun kedua? Dengan bersyukur dengan lisan. Rukun yang ketiga yaitu bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana? Wa huwa an yusakhkhira jawahirihi fi ta'atillah. Yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan anggota badan kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Wa yujannibuha irtikab ma nahallahu an. Dan jangan sampai kita melakukan maksiat, akhi, yang Allah larang, ya akhi. Iya. Makanya Allah berfirman dalam surat apa? Saba ayat 13, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur. Disuruh beramal soleh sebagai rasa apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dahulu Rasulullah SAW, Pak, sholat malam itu, kalau sholat beliau Rasulullah, kalau sholat malam itu, Pak, berdirinya panjang sampai kakinya bengkak. Sebutkan dalam hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Adalah Rasulullah SAW, kata Aisyah, apabila sholat malam, beliau sholat begitu panjangnya sampai-sampai kaki beliau bengkak. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah engkau telah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena Allah sudah ampuni dosaku yang lalu maupun yang akan datang. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sangat banyak sekali. Maka Rasulullah pun mensyukurinya, Pak, dengan cara ibadah yang luar biasa. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Berkata Ibnu Battal, berkata Imam At-Tabari, waswabu fi dzalik anna syukral 'abdi huwa iqraruhu bi anna dzalika min Allah duna ghairihi wa iqrarul haqiqah al-fi'l wa yusaddiquhu al-'amal fa amma al-iqrar alladhi yukadzibuhu al-'amal fa inna sahibahu la yastahiqqu isma syakir bil itlaq. Kata beliau, ya, kata Imam At-Tabari, yang benar bahwa syukur hamba adalah mengakui bahwasannya nikmat itu semua berasal dari Allah tanpa yang lainnya. Dan mengakui secara hakiki adalah dengan perbuatan yang dibenarkan dengan amal soleh. Adapun mengakui dengan hati tapi tidak disertai dengan amal soleh, ya, maka pelakunya tidak berhak disebut orang yang bersyukur.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini saudaraku seiman. Jadi rukun syukur ada berapa? 3. Yang pertama, dengan hati. Dengan cara meyakini bahwa nikmat itu semua dari Allah. Yang kedua, dengan lisan. Dengan cara memuji Allah atas nikmat tersebut dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Yang ketiga, dengan anggota badan. Dengan cara menggunakan nikmat itu untuk beramal saleh. Nah, sekarang kemerdekaan nikmat. Oh, nikmat Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka ya syukuri dengan 3 tadi. Dengan hati, yakini bahwa kemerdekaan semua dari Allah yang memberikannya. Yang kedua, nisbatkan itu kepada Allah. Yang ketiga, gunakan kemerdekaan ini untuk mensyukuri nikmatnya, Pak. Dengan beramal soleh. Ya, Alhamdulillah. Dengan kenikmatan kita jadi aman dan yang lainnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak Pak negara-negara ya setelah kemerdekaan ternyata apa yang terjadi? Perang lagi. Dicabut keamanan dari mereka, Pak. Kenapa? Ya pasti karena penduduknya tidak mensyukuri apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Karena semua musibah itu biasanya akibat dosa-dosa hamba. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa ya, maka itu semua akibat daripada apa? Akibat daripada dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini ya rukun syukur. Pembahasan berikutnya, keutamaan bersyukur. Banyak sekali keutamaan bersyukur, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keutamaan yang pertama, bahwa di antara nama-nama dan sifat Allah, Asy-Syakir, Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Mungkin antum bertanya, Pak, kalau kita kan bersyukur sama Allah, terus Allah bersyukur sama siapa? Tidak ada yang memberi nikmat kepada Allah. Kata para ulama, Allah bersyukur kepada hamba-hambanya yang mau menaatinya dengan cara memberikan kepada mereka pahala yang besar. Padahal Allah tidak butuh amal soleh mereka. Setiap amal yang kita lakukan, Allah berterima kasih. Dengan cara apa? Diberi pahala. Ya, diberi pahala, saudaraku seiman. Dimana disebutkan dalam hadis, saudaraku seiman, bahwa setiap kebaikan ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal Allah butuh nggak sama salat kita? Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ya puasa kita, Allah nggak butuh sedekah kita, nggak. Tapi ketika si hamba mau menaatinya, maka Allah pun berterima kasih kepada si hamba dengan memberinya pahala jika dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, Pak, nama Allah Asy-Syakur. Maka kita sebagai hamba harus menjadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kenikmatan dari siapa? Allah. Kita pun juga harus pandai berterima kasih kepada orang yang banyak ngasih kita. Kalau ada orang, Pak, yang suka ngasih antum nikmat, ngasih rezeki lah gitulah. Maksudnya ngasih rezeki di sini ngasih duit misalnya gitu ya. Ada orang sama antum ini Masya Allah perhatian gitu ya. Antum dikasih fulus, dikasih motor. Wajib nggak kita berterima kasih sama orang itu, Pak? Wajib, Pak. Karena Rasulullah bersabda,
lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Rasulullah sabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tukafi'uh fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, balas dengan yang sama. Jika tidak bisa membalas dengan yang sama, doakan dia sampai kalian menganggap kalian telah membalas kebaikannya. Imam Ahmad dulu, Pak, tak pernah berhenti mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad, aku senantiasa mendoakan Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Berterima kasih kepada Imam Syafi'i, karena lewat Imam Syafi'i, Imam Ahmad banyak faham tentang fikih hadis. Sampai Imam Ahmad berkata, laula Syafi'i ma'araftu fikal hadis. Kalau bukan karena Syafi'i, aku tidak akan mengenal bagaimana memahami hadis Nabi SAW. Maka Imam Ahmad sebagai terima kasihnya kepada gurunya mendoakan terus Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu namanya terima kasih, Mas, bersyukur kepada makhluk. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita berterima kasih juga kepada para pejuang-pejuang kemerdekaan yang sudah berusaha supaya negeri kita merdeka. Caranya gimana? Doakan para pejuang itu, Pak. Para pahlawan itu doakan, ya Allah, semoga Engkau ampuni mereka yang telah merela memperjuangkan supaya negeri ini merdeka, ya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keutamaan yang kedua, bahwa syukur itu sifat para nabi. Syukur itu sifat para nabi. Allah berfirman tentang Nabi Nuh di surat Al-Isra 3, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Ya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam surat An-Nahl ayat 120-121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang qanit, tunduk kepada Allah, hanif, di atas jalan tauhid, dan ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Syakiran li an'umih, yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan memberinya hidayah kepada jalan yang lurus. Saudaraku seiman, keutamaan yang ketiga, syukur itu mempraktekkan perintah Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kufur. Ya, kita disuruh bersyukur, ya akhi. Demikian pula kita disuruh bersyukur kepada Allah. Demikian pula kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia, ya, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan disapih setelah 2 tahun.
maka hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Kepada akulah kalian akan kembali. Tuh lihat Pak, kita disuruh bersyukur kepada orang tua juga. Dengan cara berbakti kepada siapa? Orang tua. Dan tidak durhaka kepada orang tua, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 66, Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Allah lah yang hendaknya satu-satunya yang kamu sembah, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Iya. Keutamaan yang keempat, bersyukur sifat orang yang beriman. Syukur sifat orang yang beriman, saudaraku seiman. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Suhaib bin Sinan, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairal lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairal lah. Mengagumkan urusan seorang mukmin, kata Rasulullah. Semua urusannya baik, kata Rasulullah. Dan tidak ada itu terjadi kecuali pada seorang mukmin. Kalau diberikan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, itu menjadi kebaikan buat dia. Dan jika ia diberikan kesusahan, kesulitan hidup, ia bersabar, maka itu kebaikan buat dia. Subhanallah, saudaraku seiman. Jadi orang beriman itu Pak, senang tetap bersyukur, susah pun berusaha sabar. Itu hebatnya orang yang beriman, saudaraku seiman. Iya. Keutamaan yang kelima daripada keutamaan syukur, bahwa bersyukur itu sebab diridhai oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 6, ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah ridha untuk kalian itu. Allah ridha kepada hamba-hambanya yang bersyukur, saudaraku. Keutamaan yang keenam, syukur keamanan dari adab. Syukur keamanan dari apa? Adab. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Tuh lihat. Selama kita bersyukur, Allah tidak akan adab kita. Saudaraku seiman. Berkata Imam Qatadah menafsirkan, Inna Allah jalla thana'uhu la yu'adzibu syakiran wala mu'minan. Allah tidak mungkin mengadab hambanya yang bersyukur dan yang beriman. Keutamaan yang ketujuh, bahwa orang yang bersyukur akan ditambah kenikmatannya, Pak. Orang yang bersyukur akan ditambah apa? Kenikmatannya. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, memberitahukan bahwa jika kalian bersyukur, aku akan tambah untuk kalian. Jadi bersyukur itu menambah kenikmatan, saudaraku. Kalau kita ingin ditambah kenikmatannya, syukuri. Kalau kita pengen kemerdekaan ini, Pak, dijaga sama Allah, syukuri. Jangan kufuri, saudaraku. Iya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, Inna Allah la yumatti bin ni'mati ma sya'a, fa idza lam yashkur 'alaiha yaqalabaha adaban. Walihada kanu yasusammuna syukr al-hafidh.
li'annahu yahfadhu ni'am al-mawjudah, wal jalib li'annahu yajlibu ni'am al-mafqudah. Allah apabila memberikan kenikmatan kepada siapa yang Allah kehendaki, lalu ia tidak mensyukuri nikmat itu, maka Allah ubah ia jadi adab, siksa. Makanya mereka menamai syukur itu sebagai apa? Al-Hafidh, penjaga. Kenapa? Karena syukur itu menjaga kenikmatan. Dan disebut juga Al-Jalib, ya, yang mendatangkan apa? Kenikmatan yang belum ada. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Jadi kalau kita pengen ditambah nikmatnya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ke-8. Orang yang bersyukur diberikan pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 145, "Wasanajzi syakirin," dan kami akan berikan pahala, balasan yang besar bagi orang-orang yang bersyukur. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Keutamaan selanjutnya yang ke-9, al-afiyah ma'a syukur khairun minal bala' ma'a sabr. Afiat, kesehatan dan kenikmatan disertai dengan syukur itu lebih baik daripada bala yang disertai dengan sabar. Kata Mutarrif, la an u'afa fa ashkur ahabu ilayya min an ubtala fa asbir. Aku diberikan oleh Allah afiat, lalu aku bisa mensyukuri nikmat afiat itu lebih aku sukai daripada aku diberi ujian lalu aku sabar. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian bagaimana Pak caranya supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Karena setiap kita berusaha Pak untuk menjadi hamba yang bersyukur, saudaraku seiman. Yang pertama, agar kita menjadi hamba yang bersyukur dengan cara bertakwa kepada Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Tuh lihat. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi supaya kita bisa bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, supaya kita bersyukur, hendaknya kita punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya merasa puas dengan yang ada. Dikasih sedikit, qanaah, alhamdulillah. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada disebutkan dalam hadis, kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah kamu hamba yang qanaah, niscaya kamu menjadi hamba yang paling bersyukur. Dan qanaah itu menunjukkan kepada apa? Qanaah itu menunjukkan kepada kekayaan hati. Orang yang hatinya kaya, dia akan penuh dengan qanaah. Dan orang yang hatinya miskin, dia tidak akan pernah merasa puas dengan yang ada, walaupun duitnya banyak. Ada orang duitnya miliaran, tapi merasa kurang aja. Kenapa? Yaitu karena dia tidak punya sifat apa? Qanaah. Ada orang duitnya dikit, tapi dia merasa cukup aja. Kenapa? Karena hatinya kaya, Pak. Punya sifat qanaah. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i apa? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang penuh qanaah, kamu dan raja dunia itu setara.
Karena hakikat kekayaan itu bukanlah kekayaan harta. Kata Rasulullah, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah hakikat, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, kata Rasulullah SAW. Tapi kekayaan itu hakikatnya dengan apa? Kekayaan hati. Kekayaan hati. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki pergi kepada seorang ulama. Lalu ia mengadu kalau dia fakir. Lalu ulama ini berkata, ayasuruka annaka a'ma walaka 10,000 dirham? Mau enggak kalau kamu dikasih 10.000 dolar tapi mata kamu jadi buta? Mau enggak? Ya enggak maulah, kata dia. Kata ulama ini, ayasuruka annaka akhras walaka 10,000 dirham? Mau enggak kalau kamu dikasih 10.000 dolar, ya, dinar, tapi kamu jadi apa? Bisu, nggak bisa ngomong. Kata dia nggak mau. Mau nggak kalau kamu dikasih nikmat, ya, miliaran, tapi kamu jadi gila? Mau? Ya nggak mau. Mau nggak kalau kamu dikasih duit, ya, miliaran, tapi tangan dan kakimu buntung? Mau? Ya nggak mau. Apa kata ulama ini? Ama tastahi an tashku maulaka walahu indaka ni'am bi 50,000. Apa kamu tidak malu? Kamu mengadukan kefakiranmu sementara nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak masih kamu dapatkan itu. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qadar itu ya akhi, ya. Jadilah orang yang penuh qanaah. Ketika hati kita qanaah, akhirnya kita nggak bisa menjadi orang yang zuhud, Pak. Ya. Cara yang ketiga, agar kita menjadi bersyukur, saudaraku, dengan sujud syukur diantaranya. Rasulullah SAW itu, ya, kalau mendengar berita yang menggembirakan, beliau langsung apa? Sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat, dengan cara memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Cara yang kelima, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, dengan cara berdoa. Apa itu doa? Itu doa yang Rasul ajarkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, Pak, jangan kamu tinggalkan doa ini di belakang setiap sholat. La tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di belakang sholat, kamu ucapkan ini, kata Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cara yang keenam, memikirkan dan mengingat nikmat Allah yang banyak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu. Disuruh, ya, kita mengingat nikmat-nikmat Allah, Pak. Ya. Ya, kata Islam, saudaraku seiman, Allah juga berfirman tentang Bani Israel, ya Bani Israel dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hai orang-orang Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tuh lihat. Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian.
Allah melarang kita menjadi kanud. Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Siapa itu kanud, Pak? Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya kanud. Kata Al-Hasan Al-Basri, huwallazi ya'uddul masaib wa yansan ni'am, yaitu orang yang suka menghitung-hitung musibah dan melupakan banyak nikmat. Yang dia ingat cuma musibah-musibah, lalu dia lupakan banyak nikmat yang Allah berikan. Jadilah dia kanud, ya, yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kemudian, ya, di antara cara kita bersyukur, Pak, mujahadatus syaitan, berjihad melawan setan dan hawa nafsu. Karena untuk bersyukur itu, Pak, berat. Ya. Setan tidak suka kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan kita pun memiliki hawa nafsu di hati kita. Oleh karena itulah kewajiban kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur, wajib jihad melawan apa? Setan, dan jihad melawan hawa nafsu. Untuk senantiasa menaati Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Cara yang berikutnya agar bersyukur, Pak, tarku mukhalatati ahlil ghaflah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak bersyukur, yang lalai, yang suka berbuat maksiat. Jangan. Berakibat akhirnya kita pun menjadi ikut lalai, menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhwal Islam, sudah kita sebutkan tadi tentang cara bersyukur, ya. Sekarang pembahasan kita, apa akibat kalau kita tidak bersyukur? Pertama, akibat, ya, kalau kita tidak bersyukur, maka kenikmatan itu Allah ambil kembali. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukurnya itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, maka Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Ya. Ikhwatul Islam. Yang kedua, orang yang tidak bersyukur bisa jadi diistidraj. Orang yang tidak bersyukur itu terkena istidraj. Apa itu istidraj, Mas? Hah? Ada yang tahu tidak istidraj? Istidraj itu artinya diulur biar tambah keras siksanya. Sebutkan dalam hadis, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'fil 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa inna ma dzalika minhu istidraj." Kalau kamu melihat Allah memberi kepada hamba dunia yang dia inginkan, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat, maka itu istidraj. Diulur terus sama Allah biar keras siksanya tuh. Naudzubillah min dzalik. Ada enggak, Mas, orang yang doyan maksiat tapi kok tambah kaya? Ada enggak? Banyak. Apakah berarti nikmat itu jadi kebaikan? Enggak. Justru semakin banyak nikmat, semakin keras adabnya pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang tidak bersyukur diubah nikmat itu menjadi apa? Niqamah, siksa. Antum tahu negeri Sabah? Negeri Sabah itu tahu nggak? Tadinya itu subur, gempur, wah, masya Allah, kaya. Allah ingatkan tuh dalam surat Sabah ayat 16-17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah,
baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Sungguh pada negeri Saba dan tempat tinggal mereka terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan 2 kebun di kanan dan kirinya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, makanlah dari rezeki Rabbmu dan bersyukurlah agar menjadi negeri yang thayyibah dan Rabb yang Maha Pengampun. Tapi apa yang terjadi? Penduduk Sabah berpaling, gak mau bersyukur, malah kufur, malah berbuat syirik. Maka kami pun kirimkan kepada mereka sailal arim. Apa itu sailal arim? Banjir bandang yang sangat besar kayak tsunami gitu. Itu pecahnya Sadu Ma'rib, pecahnya bendungan. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Habis itu perkebunan mereka, diganti oleh Allah dengan tumbuhan-tumbuhan yang buahnya pahit, dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada gunanya. Apa kata Allah? Demikian kami balas mereka disebabkan kekafiran mereka. Bukankah kami memberikan balasan yang buruk itu kecuali kepada orang-orang yang kufur? Ya akhi, makanya kalau negeri kita nih gak disyukuri kemerdekaannya, malah kita banyak berbuat maksiat, jangan salahkan kalau Allah timpakan kepada kita apa? Siksa, mas. Kita lihat pas 17 Agustus orang banyak merayakan maksiat, Pak. Dangdutan lah, musik-musik lah, joget-joget lah. Katanya ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Masa bersyukur begitu? Bikin apa itu? Perlombaan laki-laki pakai baju perempuan. Perlombaan joget, perlombaan orang laki-laki jadi bencong, ya kan? Suka pernah lihat nggak Pak? Kalau karnaval itu ada laki-laki bencong itu, dianggap biasa-biasa saja. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akhul Islam, saudaraku seiman, yang kita khawatirkan ini kalau negeri kita ditimpa seperti yang menimpa negeri Sabah. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku. Kita masih terus dikasih sama Allah kesempatan untuk bersyukur. Akibat yang kelima, yang keberapa? Yang keempat. Kalau kita tidak bersyukur, Allah timpakan kelaparan dan ketakutan. Allah timpakan apa? Kelaparan dan ketakutan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah memberikan perumpamaan tentang sebuah desa yang tadinya aman, tentram, rezekinya datang begitu banyaknya dari setiap tempat, namun penduduknya kufur kepada nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah pun timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan perbuatan mereka. Naudzubillah min dzalik, Pak. Kalau negeri kita ternyata ditimpa kelaparan, Pak, akibat rakyat yang tidak bersyukur dan pejabat yang suka berkhianat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, saudaraku seiman, bersyukurlah kepada Allah.
Wallahi yang terpenting dari kemerdekaan itu bukan merayakannya, Pak. Yang terpenting dari kemerdekaan itu mensyukurinya. Itu yang terpenting. Kalau merayakan, sebatas merayakan, tapi perayaannya nggak sesuai dengan syariat, jangan salahkan kalau Allah berikan kepada kita apa siksanya. Ya. Yang terpenting bagaimana kita ini bangsa Indonesia membenahi diri. Pemimpinnya supaya amanah. Para pejabatnya betul-betul mereka pejabat yang amanah, yang takut kepada Allah. Rakyatnya juga rakyat yang takut kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kebid'ahan, tidak berbuat kemaksiatan, tapi senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku seiman. Makanya subhanallah berat akhi. Ya. Karena di negeri ini kesyirikan masih merajalela ya akhi. Perdukunan, mistik-mistik dan yang lainnya. Ya. Fa Allahul musta'an. Yang jelas kita hanya berusaha sesuai dengan kemampuan. Ya. Kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memelihara diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian apabila tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat itu apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Ya akhi, saudaraku seiman, jangan bermimpi kita punya pemimpin bagaikan Umar bin Khattab yang sangat adil. Kalau ternyata rakyatnya sendiri suka berbuat zalim. Iya, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saudaraku seiman, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Mengenai tentang syukur terhadap kemerdekaan dan persatuan umat Islam, bagaimana tentang masjid yang ditolak warga seperti Masjid Miyah? Itu Pak, jangan nolaknya itu Pak. Ya, pertama nanti akan ditanya sama Allah pada hari kiamat. Sudah gitu mereka bukan cuma nolak, memberikan tuduhan-tuduhan keji, zalim. Ya, kita tentunya hanya sebatas berusaha sesuai kemampuan kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan pembangunan tersebut. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saat sujud syukur apa yang dibaca? Saya belum menemukan dalil tentang bacaan sujud syukur. Belum menemukan dalil tentang bacaan apa? Sujud syukur. Ya. Saya tidak tahu kalau ternyata saya masukkan sekolah anak saya ke sekolahan Haroki. Apakah saya pindahkan ya ke sekolahan yang bermanhaj salaf? Bagus itu Pak. Ya, menyelamatkan akidah anak tuh harus Pak. Penting itu. Karena kalau si anak itu sampai tersesat sampai gede, antum tanggung jawab di sisi Allah. Maka antum ambil anak antum, pindahkan sekolah lain yang memang di atas sunnah, di atas manhaj salaf, ya, agar selamat anak antum itu.
ikut perlombaan 17 Agustus. Perlombaannya kayak gimana dulu nih Mas? Rata-rata perlombaan itu mengandung judi. Judinya gimana coba? Daftar pakai duit. Misalnya pendaftaran berapa? 10.000. Nanti pas ikut perlombaan dapat hadiah. Hadiah dari mana? Dari uang pendaftaran. Itulah judi. Dan rata-rata seperti itu yang ada. Makanya kalau mau ikut perlombaan kita lihat dulu perlombaannya seperti apa. Yang kedua, perlombaan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu perlombaan yang melatih jihad. Seperti perlombaan memanah, perlombaan berkuda, perlombaan berenang. Ya. Nah, bikin perlombaan kayak gitu. Yang betul-betul melatih fisik. Ya. Kalau cuma masukin kelereng, apa manfaatnya? Nggak ada manfaat. Cuma lomba kerupuk, cuma ya itu doang, apa manfaatnya? Nggak ada manfaat. Coba bikin lomba itu yang bermanfaat apa? Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Korupsi di negeri kita ini begitu nyata. Apakah dalam hal ini para ulama Indonesia kurang memberi pemahaman? Masalahnya korupsi ini sudah mendarah daging dari dulu, Pak. Saya pernah baca di Facebook itu, ya, bahwa ternyata Romusa itu, tahu kan Romusa, kerja Romusa yang Dendels itu, dan Rodi itu, Pak. Ternyata ya pemerintah Belanda itu sudah menyediakan gaji untuk para pekerja, lalu dikorupsi oleh para pejabat, ya, dimakan duitnya. Jadi sebetulnya sudah dari dulu tuh korupsi ada tuh, sudah mendarah daging di negeri kayak kita ini masalahnya. Maka di sini penting, Pak, pendidikan akidah itu penting. Ya, menjadikan seorang hamba takut kepada Allah, mengenal Allah. Supaya apa? Supaya ketika mau korupsi nggak takut dia sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, dakwah tauhid ini yang insya Allah ya akan menghilangkan korupsi, Pak. Pejabat yang mentauhidkan Allah, saya yakin dia tidak akan berani korupsi. Orang-orang yang korupsi rata-rata orang-orang yang nggak paham tauhid, hatta berjenggot. Ya, yang ternyata yang korupsi berjenggot, ya mungkin cuma jenggotnya doang. Tapi nggak kenal Allah, dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada pertanyaan dari akhwat. Ada dua pertanyaan dari akhwat. Yang pertama, saya sudah mengikhlaskan suami wafat, tapi saya masih suka menangis karena takdir yang saya alami. Apakah saya tidak bersyukur kepada Allah? Sudah mengikhlaskan suami, tapi masih suka nangis, belum ikhlas namanya. Kalau sudah ikhlas ya sudahlah. Sekarang kalau kamu tangisin juga suami nggak bakalan hidup lagi kok. Kata Ibnu Taimiyah, ya, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bersedih. Bahkan bersedih itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat diri kita. Ya, kalau kamu sampai hari ini masih bersedih, setiap kali mau bersedih, lisanmu mengucapkan doa, ya Allah ampuni dosa suamiku. Lalu langsung lupakan. Langsung kita pikirkan yang lebih bermanfaat buat hidup kita.
Apa manfaatnya kita terus-menerus bersedih? Bahkan kata Ibnu Qayyim, sedih yang terus-menerus akan berakibat lemahnya badan kita. Lemah badan kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaan kedua, saya ingin pakai niqab atau cadar. Apa yang harus saya siapkan lahir dan batin? Pertama, bertawakallah kepada Allah. Minta kepada Allah kekuatan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk berniqab. Yang kedua, setelah berniqab banyak bertakarub kepada Allah dan jangan mendengar apa kata orang. Karena ketika kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, terkadang disibir. Entah itu disebut ninja lah, atau disebut aliran radikal lah, atau disebut macam-macam. Sabar, minta kepada Allah kekuatan. Yang ketiga, beruswah kepada orang-orang yang tegar, kepada akhwat-akhwat yang pakai cadar dan tegar, masya Allah, tetap pakai cadar mereka, tidak peduli dengan tuduhan orang-orang yang menuduh, dan tetap sabar. Dan itu memang membutuhkan kepada azimah, azm, yaitu tekad yang kuat dan kesabaran yang kuat biiznillah. Meminta kekayaan seperti kendaraan, rumah yang bagus, apakah itu tidak qanaah, Ustaz? Pak, sebatas minta boleh. Ya Allah, berikan aku kendaraan yang baik dan rumah yang bagus. Silahkan. Selama hati kita merasa puas dengan yang ada. Selama hati kita merasa puas dengan yang ada. Walaupun tentunya Pak, Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa kepada kita itu doa-doa yang terbaik. Rasulullah SAW setelah subuh mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Tuh lihat, minta rezeki boleh. Sebatas minta rezeki silahkan. Tapi sertai Pak, dalam doa itu bukan hanya sebatas minta rezeki, tapi juga syukur atas nikmat. Makanya Allah mencela orang yang isi doanya hanya minta dunia. Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara manusia ada yang berdoanya gini, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami dunia. Dan tidak ada bagian akhirat dalam doanya. Kata Imam At-Tabari, Allah mencela orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika telah selesai haji, mereka hanya minta dunia. Nggak ada permintaan apa? Akhirat. Lalu Allah menyebutkan tentang doa orang yang beriman. Dan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabbana, wahai Rabb kami, berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat apa? Kebaikan, dan peliharalah kami dari azab api neraka.
Nah, itu sebaik-baik doa itu yang menggabungkan antara kebaikan dunia dan apa? Dan akhirat. Sebatas minta, ya Allah berikan saya rezeki banyak, silakan. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, ya Allah panjangkan umurnya, banyakkan anaknya, luaskan rezekinya. Allah pun kabulkan. Anas bin Malik panjang umurnya, anaknya sampai 100, hartanya melimpah. Karena barokah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang mengingkari kemungkaran dengan tangan, lisan, hati, apakah hadis sahih? Jelas sahih, ada dalam Sahih Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka apa? Ubah dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan apa? Kekuasaan. Iya. Contoh, Anda sebagai kepala rumah tangga punya kekuasaan di rumah. Anda sebagai RT punya kekuasaan di wilayah Anda. RW, demikian pula camat dan yang lainnya. Maka gunakan kekuasaan itu untuk mengingkari apa? Kemungkaran. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Dengan cara apa? Menasehati dengan ilmu. Itu juga tidak mampu, maka nasihati dengan apa? Ingkari dengan hati. Setidaknya harus ada pengingkaran di hati, Pak. Harus ada. Iya. Kalau kita bertujuan bersosial dengan lingkungan, apakah tetap tidak boleh, Ustadz? Ya, ini ada beberapa pertanyaan tentang masalah ya merayakan apa ulang tahun kemerdekaan dan yang lainnya. Memang di zaman ini terjadi perselisihan para ulama tentang merayakan apa kemerdekaan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena sama saja dengan ulang tahun. Sebagian lagi mengatakan boleh. Kenapa? Karena perayaan kemerdekaan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Itu murni dunia. Beda dengan perayaan Maulid Nabi. Kalau perayaan Maulid Nabi pasti diniatkannya ibadah. Perayaan Isra Mi'raj pasti niatnya apa? Ibadah. Sedangkan kemerdekaan tidak ada hubungannya dengan apa? Ibadah. Sedangkan masalah dunia pada asalnya kata mereka apa? Halal-halal saja. Ini pendapat yang mereka yang mengatakan boleh, tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena perbedaan, Pak. Dari sisi tadi, kalau itu kemerdekaan itu kan murni dunia sudah, nggak ada hubungannya dengan apa? Agama dan ibadah. Makanya orang yang merayakan kemerdekaan tidak ada di hatinya dalam rangka ibadah, nggak ada. Beda dengan orang yang merayakan Maulid Nabi, pasti itu tujuannya ibadah. Sedangkan ibadah pada asalnya hukumnya apa? Haram sampai ada dalil. Nah, itu yang dirojihkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang saya pernah tanya langsung waktu beliau di Jakarta. Ya, beliau merojihkan pendapat itu boleh. Karena kata beliau, ya, perayaan kemerdekaan tidak ada hubungannya dengan masalah agama, tidak dihubungkan dengan masalah ibadah. Ya, makanya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Baik. Ada lagi dari akhwat. Pertanyaan dari akhwat lagi. Ustaz, bagaimana cara seorang anak bersyukur setelah mempunyai ibu yang soleha, sementara anak laki-laki tersebut cuek kepada ibunya? Jadi anak tersebut berdoa. Jadi di ini umat bertanya bagaimana cara anak
anak tersebut cuek, sifatnya cuek kepada ibunya. Supaya anak itu bersyukur kalau ibunya solehah. Ini yang bertanya si ibunya. Kalau yang bertanya ibunya, dia merasa dirinya sudah solehah. Akhi, ya, saya ingat perkataan Aisyah yang diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, siapa yang masih merasa dirinya soleh, itu tanda dia belum soleh. Siapa yang merasa dirinya sudah baik, itu pertanda dia belum baik. Makanya salafus soleh nggak ada yang merasa dirinya sudah soleh, nggak ada. Salafus soleh nggak ada yang pernah mengatakan, oh saya udah soleh orangnya, nggak ada. Semua salaf ketakutan dengan dosa mereka. Bahkan Rasulullah ketika menafsirkan firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah Allah berikan, artinya bersedekah, sementara hati mereka penuh rasa takut. Aisyah bertanya, hai Rasulullah, apa maksud ayat ini? Apakah maksudnya mereka orang yang berzina, mencuri, dan mereka merasa takut dengan dosanya? Apa kata Rasulullah? Bukan. Tapi mereka orang yang sholat, zakat, puasa, tapi mereka khawatir belum diterima. Dari mana kamu tahu kalau kamu sudah soleh? Dari mana kamu tahu bahwa amalan kamu sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Iya. Tapi anak saya cuek, Ustadz. Iya. Maka kita segera berpikir. Pertama, ingat bahwa ya anak itu ujian. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anak itu apa? Fitnah, ujian. Kalau itu ujian, berarti kamu harus bisa menghadapi ujian tersebut. Berpikir keras, gimana caranya saya bisa menghadapi ujian ini? Anak saya kok cuek banget. Maka yang kamu lakukan apa? Yang pertama, terus mendoakan anak. Karena doa orang tua itu didengar sama Allah. Yang kedua, ya, berusaha terus mendidik dengan ya cara yang benar. Maksudnya cara yang benar bagaimana? Ibu ya mendidik anak itu tidak bisa dengan ketidaksabaran, misalnya marah-marah, ya nggak bisa. Tapi coba pelajari bagaimana mendekati anak, bagaimana membangun komunikasi dengan anak, pahami psikologi anak. Terkadang anak itu ya tidak ingin dinasihatin mulu, tidak. Tapi terkadang anak itu butuh aplikasi dan contoh. Terkadang anak itu butuh kepada apa? Ya, butuh kepada kasih sayang dari seorang orang tua. Kadang si anak itu cuek, kenapa? Mungkin orang tuanya selama ini selalu meminta kepada anak. Meminta terus, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi si anak nggak mau, kesal jadinya. Maka dari itu, ya, jangan kita subjektif, tapi objektif. Berusaha mempelajari kenapa si anak ini seperti ini. Pelajari sebabnya kenapa. Kenapa anak saya kok cuek? Coba kamu cari sebabnya kenapa. Apakah karena tontonan, ataukah karena pergaulan, atau karena apa? Lalu adakan pendekatan kepada anak dengan cara yang baik. Ajak untuk berlibur bersama misalnya, di mana sehingga terjadi di situ hubungan antara orang tua dengan anak yang dekat dan akrab. Nah, sekarang kalau di rumah si anak kerjaannya nonton HP aja, dan ibu kasih fasilitas HP, gimana mau hamba jadi anak yang soleh? Susah itu, karena dunianya dunia HP, ya. Dan HP ini merusak banget zaman sekarang ini.
Makanya bersyukur kalian-kalian ya anak-anak muda nih yang tidak megang HP, bersyukur. Kalian selamat dari fitnah. Karena HP itu kata para ulama fitnah isinya. Maka siapa yang mau berpegang HP harus disertai dengan ketakwaan tingkat tinggi, Mas. Karena sangat merusak keberkahan waktu kita. Ya. Baik, saya kira cukup sampai sini saja. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama? Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Roja TV, saluran tilawah